Kalau emang gue nonton film yang satu ini ketika gue masih kecil, ketika emang tontonan gue mengenai film biopik musisi itu masih segelintir lah ya, masih bisa dihitung jari. Ya mungkin aja gue bilang film Glenn Fredly ini jadi film yang bagus, bahkan bagus banget lah. Tapi ya faktanya kan gak seperti itu. Jadi ya mungkin review gue kali ini, kalau kalian nonton sampai habis nanti mungkin akan memicu banyak perdebatan. Tapi ya semoga kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Kalian tulis aja kalau udah nonton video ini sampai habis. Yuk kita bahas bareng-bareng. Welcome back to Ngalantur Indonesia. Skui nonton skip blonde. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Dan seperti biasa, review kita selalu non-spoiler, terutama kalau filmnya baru tayang seperti film yang satu ini. Karena kita akan membahas sebuah film biopik mengenai musisi legend yang ada di Indonesia, yang gue suka banget lagu-lagunya. The one and only Glenn Fredly, the movie. Take me to your place where the heart... Seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, jangan lupa join grup Telegram Ngelantur Corps. Linknya udah gua taruh di description box, biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng 900 Ngelantur Corps lainnya seputar perfilman dan TV series. Yuk, ikut diskusi bareng-bareng. Gak usah takut-takut, feel free to join aja ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita, dimana gue baru aja nonton film yang satu ini, yang sebenarnya udah gue tungguin dari ya 2 bulan atau sebulan yang lalu ya, Glenn Fredly, karena memang gue cukup suka lagu-lagunya. Cuma yang jadi masalah adalah ketika gue selesai menonton film ini, gue langsung kayak mixed feeling sih sebenarnya gitu. Ya ini bukan film yang sampah juga, gue nggak bilang ini film sampah, tapi ya setelah gue nonton tuh kayak ada perasaan yang kecampur aduk. Perasaan pertama mungkin gue ngerasa ini film yang bagus untuk sebuah dedikasi, untuk sebuah tribut seorang Glenn Fredly. Tapi ketika kita ngomongin sebuah film, nah ini kan beda hal lagi nih. Ya di sini gue harus jujur-jujuran aja gitu. Kalau ngomongin as a movie, ini bukan film yang bagus, jauh dari kata bagus. Gue tau lah ya, dengan pasar Indonesia, penonton Indonesia yang nonton review gue kali ini, mungkin gue bakal dibully. Ya gue sadar akan hal itu. Karena lagi-lagi kalau misalnya kita bikin film seorang selebriti yang dipuja-puja, yang banyak banget fansnya, udah pasti bakal bias. Fans yang suka sama selebriti tersebut, kalau misalnya dibikin film ya, itu udah pasti bias. Yang penting ada ceritanya, yang penting drama, ada sedihnya, terus ditambah lagunya. Kalau lagunya enak, apalagi lagu-lagunya Glenn Fredly yang mellow, yang nikmat sekali, udah jadilah tuh barang gitu. Udah pasti bakal tersentuh. Apalagi buat lu yang gampang emosional gitu. Ya rumusnya kan gampang, cerita sedih, lagu sedih, jadi itu barang. Menurut gua yang spesial dari film ini ya sosok Glenn Fredly-nya kan. Karakternya yang begitu kuat, pesonanya, karismanya, prinsip-prinsip yang dia anut, dan terutama lagu-lagunya yang memang luar biasa enak. Jadi secara bahan untuk sebuah film biopik yang diambil dari kehidupan kisah nyata, udah grade A lah. Istilahnya bahannya tuh kalau misalnya kita masak steak ya, itu udah Wagyu A5 tuh bahannya tuh. Nah tapi kan masalahnya kalau ngomongin sebuah film, itu semua masalah eksekusi. Itu gimana cara kita memasak steak tersebut. Itu yang bisa berubah menjadi fatal gitu ketika bahannya luar biasa, tapi masaknya ngaco, ya jadinya hancur gitu. It's not even pink, this raw. And Coop has delivered undercooked salmon. Nah sekarang kan yang jadi pertanyaan, kenapa buat gua secara eksekusinya nggak sebagus itu? Pertama-tama sutradaranya siapa? Bang Lukman Sardi, yang kita udah kenal semua sebagai aktor legend lah bisa dibilang. Pengalamannya emang udah luar biasa, tapi sebagai sutradara ya filmnya masih bisa dihitung jari sih, seinget gua ya. Kalau gua salah, kalian tulis di kolom komentar aja. Cuma gini ya, ketika gua nonton film Glenn Fredly ini di awal-awal, seperempat film di awal itu menurut gue sangat luar biasa tersentuh. Gue sangat terpesona, sangat menikmati cerita yang disuguhkan gitu di awal-awal, di build up ceritanya. Ketika si Glenn itu dapat manajer baru, gimana perbedaan dia, perdebatan dia antara dia sama manajernya yang ya manajernya oportunis ya, biasalah yang kerjaannya nyari cuan, semuanya hidupnya for cuan gitu. Sedangkan dia itu seorang seniman yang mentingin kualitas dan mentingin orang di luar sana. Lagi-lagi dengan background story dia yang kuat, dimana dia selalu beranggapan kalau musik itu bisa menjadi alat untuk persatuan gitu. Dimana ya kalian tahu sendiri di Ambon tahun 2000-an banyak terjadi kerusuhan, dan itu semua gara-gara perbedaan agama. Kekacauan yang terjadi itu peperangan antar agama, dan ya Glenn Fredly itu pengen menjadi penengah dengan lagu-lagunya yang memberi dampak
kepada masyarakat itu yang selalu dia pikirkan gitu. Nah itu berbeda selalu sama manajernya yang selalu mikirin seberapa efektif kita bisa dapat duit. Yang layaknya seperti manajer pada umumnya di sini diperankan sama Wingky Wiryawan ya sebagai manajer utamanya tuh udah pas banget. Jadi ini bener-bener bisa relate sama gue sebagai seorang seniman yang ya gue suka bikin ilustrasi. Gue pernah juga nawarin kerjaan ke perusahaan gitu. Ya perusahaan tuh kayak ya penting cuan gitu. Seberapa efektif dia bisa dapat duit. Sedangkan kalau gue kan mentingin kualitas idealisnya. Jadi gue ngerti lah seberapa idealis si Glenn Fredly ini. Intinya ketika kita menonton film ini, kalau emang lu mengharapkan pesan moral yang kuat, ya lu bakal mendapatkan itu semua dari memang berdasarkan karakter Glenn Fredly yang punya prinsip kemanusiaan, rasa toleransi, isu-isu lingkungan. Ya itu semua kita udah tahu dari sosok aslinya Glenn Fredly. Artinya itu masih berhubungan dengan bahannya. Ini kan karakter asli Glenn Fredly kan. Nah, tapi yang jadi masalah lagi-lagi nih, ketika semuanya build up udah bagus, penceritaan di awal gue cukup suka gitu ya dengan layar 4:3 yang kerasa jadi kayak awal tahun 2000-an dengan TV tabung dulu kan zaman dulu. Itu menarik. Tapi ketika kita mulai di sequence 4, 5, 6 istilahnya di act 2-nya, ketika build up-nya udah bagus dan pasti ada fall. Seperti biasa di 8 sequence ada fall, ada kejatuhan Glenn Fredly itu seperti apa. Nah ini dia permasalahannya. Gue tuh kayak pas nonton serasa anjing ini mah FTV bos. Bener-bener kayak FTV dalam artian penceritaannya gak ada yang spesial sama sekali. Ya udah lu dikasih kejatuhan dan permasalahannya tuh dikasih bertubi-tubi tanpa fase penceritaan yang enak gitu. Jadi istilahnya ini ada masalah nih, gak diselesain masalahnya bos. Jadi nambah lagi masalah baru. Ini gak selesai, nambah lagi masalah baru. Jadi kayak seakan-akan pengen dibuat jauh lebih dramatis, bikin kita lebih kayak ngerasa ini kejatuhannya Glenn Fredly gitu di awal-awal. Fasenya tuh bener-bener cepet banget, gak mateng lah istilah filmnya. Formulanya ya formula FTV kayak begini yang gue tonton tuh formula FTV yang ketika dia harus menghadapi masalah perceraian, ketika dia harus menghadapi duitnya dicuri, terus ditambah lagi masalah dengan keluarganya, dengan bapaknya, ditambah lagi terus dia kena penyakit. Jadi kayak masalahnya kan beruntun dan itu nggak dikasih build up ceritanya yang enak gitu ketika kita nonton. Ya anjir kok udah begini. Lu tuh menjadi sinar. Tapi sinar lu malah membakar orang-orang sekitar lu. Dan masalah berikutnya dialognya tuh kerasa palsu banget. Jadi beberapa adegan dialog tuh menurut gue jadi kerasa cringe gitu. Gak make sense. Semua masalah bener-bener terjadi secara instan. Kayak bener-bener cerita yang dibuat-buat. Contoh kayak misalnya dia lagi berantem sama istrinya gitu kan. Dia awalnya lagi berantem gara-gara masalah si Glenn Fredly ini jarang pulang gitu. Jarang ketemu sama istrinya. Jarang luangin waktu buat istrinya. Terus tiba-tiba si Glenn Fredly ada ngomong, ya ini kan pernikahan kita simbol gitu kan. Karena kalian tahu lah kehidupan asli Glenn Fredly. Dia menikah beda agama sebagai simbol. Ya itu diceritakan di film ini. Tapi caranya tuh gak bener. Eksekusinya tuh aneh gitu. Lu bayangin lagi masalah ini tiba-tiba ditambah lagi masalah dikasih simbol. Terus habis itu si istrinya langsung ngomong, hah kita cuma sebagai simbol dong. Kayak all over the place. Jadi semua dramanya ditambah jadi overkill lah nontonnya. Itu masalah gue mengenai penceritaan dari film ini. Tapi ada masalah berikutnya yang gue temukan, yaitu masalah musiknya. Oke, gue tahu musiknya Glenn Fredly gak pernah salah bos. Selalu enak. Tapi yang jadi masalah ketika lu bikin film biopik mengenai seorang musisi, itu bener-bener layaknya pedang bermata dua. Dalam artian di satu sisi itu menjadi film yang pasti disukain oleh para fans-fans dari musisi tersebut. Tapi di sisi yang lain ketika lu harus bikin adegan konser atau adegan nyanyi dari musisi tersebut, ya lu harus bikin seakurat mungkin dong. Tapi gue paham lah, gak semudah itu untuk bikin film biopik musisi. Susah banget, itu kompleks banget. Pertama, lu harus mulai sinkronisasi antara lu sama musisi tersebut. Dari cara ngomong, dari perilakunya, gestur, dan terutama pas dia nyanyi. Oke, gue akuin Martino Leo sebagai pemeran Glenn Fredly keren actingnya. Cara intonasi dia, oktav suaranya itu kerasa mirip ya, nadanya tinggi gitu ya. Gue pernah baca artikelnya sih, dia dilatih dengan luar biasa dengan guru vokal gitu supaya suaranya tuh mirip banget sama Glenn Fredly. Mukanya to be honest juga ya mungkin beberapa scene agak nggak mirip ya, tapi secara overall masih oke lah, masih mirip sama Glenn Fredly gitu. Tapi yang jadi masalah ketika kita melihat film biopik musisi, pasti golden scene-nya adalah adegan konser, udah pasti dong. Adegan ketika dia nyanyi. Dan itu harus dibikin segila mungkin, bener-bener kayak kita nonton musisi yang kita tahu itu gitu. Nah, ini jadi masalah buat film Glenn Fredly karena ketika si Martino Leo ini nyanyi, itu kerasa palsu banget, men. Ya, kalau kalian penasaran sebenarnya ini siapa yang nyanyiin di balik lagu-lagu Glenn Fredly sini ketika si Martino Leo ini dubbing, bukan si Martino Leo-nya, meskipun dia penyanyi juga ya, tapi bukan dia nyanyi, bukan pakai suaranya Glenn Fredly juga, nggak pakai AI, tapi pakai suara dari LD Victor yang memang suaranya tuh be honest, gue ketika dengerin lagu-lagunya ini mirip banget. Gue pas di bioskop ya, gue mikir kayak
lah ini lagu ini bener-bener suaranya Glenn Fredly yang dimasukin ya. Terus lu pakai teknologi itu gimana? Gue mikir kan kayak tapi ada yang beda tapi mirip banget gitu. Terdalam yang pernah ku rasa. Ternyata ini suaranya LD Victor yang memang mirip banget sama suaranya Glenn Fredly. Oke, dari segi suara mirip. Tapi kan yang jadi masalah ketika si Martinolio itu harus sinkronisasi nih ketika dia nyanyi sama lagu di belakang itu ketika dia dubbing. Itu susah banget men, sumpah. Itu nggak sesimpel yang ketika gue kritik kayak gini, ya bukan berarti gue bilang ini gampang. Ini emang susah. Makanya gue bener-bener apresiasi segila-gilanya film Bohemian Rhapsody ketika Rami Malek konser di Live Aid. Dia nyanyiin Radio Gaga ketika dia nyanyiin Bohemian Rhapsody. Itu persis sama men. Maksudnya suaranya itu dengan mimik mukanya, dengan gestur badannya itu luar biasa persis banget sama Freddie Mercury. Itu yang bikin dia menang Oscar kan. Nah lagi-lagi ya Martinolio pengalamannya kerasa, jam terbangnya masih kurang. Susah juga gitu, lu harus persis akurat sama Glenn Fredly. Kerasa gitu, misalnya kayak dia lagi narik nada nih tinggi nih layarnya, kerasa mimiknya tuh nggak lagi narik gitu loh. Gesturnya juga pas lagi bergerak kan gini, gue lagi nyanyi, gestur gue lagi bergerak, itu pasti ada perubahan suara di situ kan. Nah itu nggak kerasa, ini bener-bener kayak dubbing aja, suaranya di belakang, orangnya di sini gitu, kayak kerasa diferensiasinya. Tapi gue nggak bisa munafik juga, gue sepanjang nonton film ini udah pasti goyang-goyang kepala bos. Udah kayak nonton konsernya Glenn Fredly, udah suaranya mirip sama Glenn Fredly. Ada juga sih lagu-lagu yang memang dari pure suaranya Glenn Fredly sendiri gitu. Ada Sedih Tak Berujung, Kasih Putih, Kisah Romantis. Mengejar dirimu takkan ada habisnya. Karena Cinta, ya buat lu pada yang emang suka lagu-lagunya Glenn Fredly, udah pasti lu bakal menikmati banget deh nonton film ini. Dengan lagu-lagunya udah pasti enak, udah pasti. Tapi ya lagi-lagi film gak cuma sekedar lu masukin lagu cerita sedih jadi gitu loh. Film itu menurut gue lebih dari itu. Itu semua mengenai gimana caranya craftsmanship membuat sebuah film yang jadi bagus gitu. Dari bahan yang misal udah bagus nih Glenn Fredly dibikin jadi lebih keren lagi ceritanya. Kan itu yang gue harapkan, tapi nggak gue dapatkan di film ini. Memang lagu-lagunya enak, tapi ya udah sekedar itu aja. Selain itu yang bikin gue tertarik sama aktor dan aktrisnya itu ada Mas Bucek Depp. Di sini berperan sebagai ayahnya Glenn Fredly. Keren, actingnya menurut gue cukup nice, cukup memberikan dampak emosi yang cukup berasa lah buat penonton. Terutama chemistry dia dengan Martinolio sebagai ayah dan anak, ya bagus banget sih, gue suka. Ruth Sahanaya sebagai ibu Glenn Fredly, nice, oke. Pemeran figuran lainnya ada yang bagus, ada yang jelek. Contohnya kayak misalnya lu bisa lihat nanti ada perusahaan yang telepon gitu ya. Buset, itu VO, voice over dari teleponnya itu anjir palsu banget, cuman kayak bahasa naskah doang gitu. Adalah beberapa detail-detail kecil masih kerasa kayak gitu. Sinematografi juga gue nggak ngerasa ada yang spesial ya. Maksudnya ada beberapa angle yang bahkan kok aneh ya, angle-nya agak nggak enak ya. Terus abis itu ya frame ke frame-nya tuh bener-bener biasa aja ya, kayak FTV, bener-bener sinematografi FTV lah. Palingan satu hal yang bisa gue apresiasi terakhir itu adalah twist di akhir, yang gue nggak nyangka ada twist ini yang bikin ceritanya jauh lebih spesial. Ada konteks di balik semua kisah mengenai Glenn Fredly ini. Ini ada satu konteks mengenai itu, dan itu lu bisa dapetin di akhir. Iya, itu bagian itu gue tersentuh. Jadi kalau misal lu tanya, "Bang, lu nangis gak nonton Glenn Fredly?" Ada beberapa momen yang bikin gue cukup tersentuh. Ya, tapi lagi-lagi gue kan punya papa juga ya. Papa gue udah meninggal pas gue masih SMP. Ya menurut gue relate gitu sama kehidupannya Glenn Fredly, yang meskipun ya dia bapaknya nggak meninggal, cuman dia jauh kan sama bapaknya gitu. Ya kalau misalnya kayak ada film mengenai ayah dan anak, itu udah pasti bikin gue tersentuh. Istilahnya itu udah bener-bener relate lah sama hati gue, itu udah pasti. Tapi memang eksekusinya yang nggak sebagus itu gitu loh. Kalau eksekusinya bagus tuh artinya ya gue nggak perlu relate nih, tapi gue bisa tersentuh banget nih walaupun nggak relate. Itu keren gitu, itu film bagus. Cuma ya overall, kalau emang lu gampang tersentuh, kalau lu emang suka sama Glenn Fredly, lu wajib banget nonton film ini. Wajib. Itu nggak ada kata lu nggak nonton lah. Wajib lah nonton ini gitu. Tapi kayak as a movie, ya sebagai seorang reviewer film, ya menurut gue ini film yang nggak bagus. Ya sesimpel itu. Gue harus kasih final score 6/10 alias kurang. Ya 6 buat gue ya film yang sekedar apa ya, film lazy writing sih. Mohon maaf ya kalau misalnya lu punya beda pendapat, lagi-lagi kalian tulis di kolom komentar aja biar kita bisa debat, kita diskusi. Gue juga pengen tahu pendapat kalian kayak gimana. Cuman gue punya feeling kalau pasar di Indonesia, masyarakat Indonesia bakal suka sama film yang kayak gini karena bener-bener ringan, ceritanya nggak ada apa-apa, bener-bener linear, alurnya simple, dramatis, banyak momen yang bisa bikin emosional, lagu-lagunya juga mantep. Ya ini tipe-tipe film yang gampang banget untuk disukai. Tapi lagi-lagi karena
gue udah banyak banget nonton film musisi seperti ini gitu ya. Lu mau dari Elvis, Bohemian Rhapsody, I Wanna Dance with Somebody, Rocketman, si Elton John. Terlalu banyak film. Bahkan terakhir gue review Bob Marley itu jelek juga sih filmnya. Ya, tapi gue harus apresiasi ya untuk Bang Daniel Mananta sebagai produser film ini. Nyari aktor buat Glenn Fredly ini susah banget. Gue lihat juga artikelnya, dia sampai nyari di Google, sampai nyari TikTok. Nih siapa yang mirip ya sama Glenn Fredly ya? Akhirnya dapat juga nih dari rekomendasi istrinya Glenn Fredly gitu ya, si Martino Leo. Ya, gue harus apresiasi karakterisasinya udah cukup mirip lah. Tapi memang susah untuk bisa percis gitu ya, lu dubbing muka sama, itu memang butuh level acting yang kelas atas gitu ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa kalau kalian pengen join membership community buat dapetin buku yang gue buat sendiri. Ini buku karya gue, 30 tokoh film dan serial TV jika ada di Indonesia. Lu bisa lihat ya, ada, waduh ini bisa kena, ini delik gue. Ada Gus Dur sini ya, presiden-presiden. Gue ini sebenarnya kritik sih, ini buku kritik. Misalnya kayak ada satwa dilindungi seperti apa dari Planet of the Apes gitu kan. Ada cari mangsa, polisi. Gue kritik mengenai politik, budaya, sosial yang ada di Indonesia, ekonomi juga lewat pop culture gitu, lewat apa yang kita suka. Film nih kayak Zeus, judi online gitu ya. Jadi memang ini karakter gue yang gambar semuanya. Ini pakai tangan gue gambarnya. Dan isi idenya juga semua tulisannya dari gue, dari otak gue. Jadi kalau kalian pengen beli ya, gue nggak jual sih kayaknya sih ya. Jadi limited. Kalau kalian pengen dapetin ini secara gratis ya join membership community. Karena kalau kalian udah join membership di level keberapa tuh nanti bisa gue kasih secara gratis bukunya. Kalian bisa join mulai dari 1.000 per hari di critical thinking, upgrade di ngelantur thinking, dapetin video khusus tambahan, dapetin akses ke Discord di SAS. Kalau misalnya kita ada nobar, bisa dapet tiket nobar gratis. Banyak banget benefitnya. Kalian cek aja membership community ya. Oke, gitu aja ya. Mohon maaf kalau misalnya review gue kali ini agak berbeda, tapi yang penting jujur. Jangan sampai review dibayar doang udah kasih review bagus ya. Bye bye semuanya.